Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Cakraningrat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji kompetensi yang pertama. Di sini dengan saya sendiri Krisna Cakraningrat dengan NIM 210018449. Untuk selanjutnya, untuk yang pada tugas, di sini saya akan membahas mengenai tugas-tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Untuk pertemuan pertama, yaitu pendaftaran di WA Group APPL 2023 kelas I. Di sini saya sudah masuk dengan nama Krisna UAD. Saya meminta tolong rekan saya yaitu Arya, dan di sini selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya yang 1B yaitu pendaftaran di GitLab atau di GitHub. GitHub adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman. Jadi, di sini pendaftaran itu digunakan untuk membuat semua dari proyek-proyek dan nanti akan dikumpulkan melalui GitLab. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, yaitu pada materi pembuatan proses bisnis sesuai dengan studi kasus yang dipilih. Studi kasus yang dipilih adalah yaitu aplikasi sistem manajemen parkir. Untuk di sini, saya Krisna Cakraningrat, job desk saya adalah membuat BPMN proses bisnis yang diharapkan. Lalu Yudit, dan di sini ada rekan saya yaitu ada Yudit Aditya Nugraha yaitu membuat BPMN sesuai dengan bisnis saat ini. Lalu ada dua metode yang dilakukan dalam proses bisnis ini, yaitu yang pertama adalah metode saat masuk parkir. Pada BPMN proses bisnis saat ini dalam proses masuk dalam sistem manajemen parkir, yang pertama yaitu di sini kita menunjukkan peristiwa masuk dalam proses saat ini. Yang pertama yaitu proses masuk yang diawali oleh pengguna, yaitu pengguna memasuki tempat parkir. Lalu selanjutnya tukang parkir akan menunggu dokumen pengemudi yang diserahkan, seperti mengumpulkan informasi tentang pengemudi, plat nomor, dan pemilik kendaraannya. Lalu selanjutnya itu tukang parkir akan mengontrol data dan mengisi formulir dan memberikan kertas karcis kepada pengguna dan disimpan oleh pemilik tukang parkir tersebut. Lalu pengguna akan memasukkan motor tersebut ke dalam parkiran. Lalu selanjutnya proses bisnis selanjutnya yaitu adalah menunjukkan versi proses masuk parkir dalam proses yang diharapkan, yaitu dimulai dari pengguna memasuki tempat parkir, lalu sistem akan mengidentifikasi tempat lisensi. Lalu selanjutnya akan dilakukan apakah nomor tersebut terscan atau tidak. Apabila iya, maka pengumpulan data, lalu data akan dikumpulkan, lalu nomor kendaraan dan data pengguna akan diarsipkan. Lalu selanjutnya apabila tidak, operator parkir akan menunggu dokumen pengguna, lalu selanjutnya pengumpulan info kendaraan, dan setelah itu akan melakukan data kontrol oleh sistem. Lalu selanjutnya sistem akan memberikan data kontrol tersebut yaitu menambahkan data login tombol daftar oleh operator parkir. Lalu selanjutnya operator parkir akan menyimpan data tersebut kepada sistem. Lalu sistem akan memberikan bukti bayar yaitu berupa karcis kepada si pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada metode kedua yaitu keluar parkir. Keluar parkir pada ini yaitu yang pertama adalah pada proses saat ini, yaitu proses keluarnya pengguna memasuki tempat parkir. Lalu selanjutnya tukang parkir akan memverifikasi data kendaraan, apakah kendaraan tersebut sudah dibayar atau belum. Lalu selanjutnya apabila sudah didaftar, maka akan meminta kantor untuk menyediakan menanyakan kepada pemilik mengenai berkas-berkas yang telah terproses. Lalu apabila iya, maka akan langsung menyerahkan kertas karcis, yaitu berupa karcis pembayaran kepada pengguna. Lalu
tukang parkir akan mengisi form keluar. Lalu selanjutnya, tukang parkir akan mengirimkan info bahwa kendaraan telah keluar. Lalu selanjutnya di sini akan memperlihatkan proses keluar yang diharapkan. Apabila yang diharapkan yaitu proses keluar yang pertama dimulai dari pengguna, yaitu pengguna memasuki pos keluar parkir, lalu selanjutnya sistem akan memindai plat nomor tersebut. Apabila plat nomor tersebut dapat dipindai, maka sistem akan meda- mendata mengenai kendaraan dikumpulkan dan dari database. Lalu data dimasukkan ke dalam arsip. Lalu selanjutnya operator parkir apabila nomor kendaraan tersebut tidak dapat dilacak atau tidak dapat dipindai, maka akan masuk ke operator parkir akan menunggu pengguna untuk memberikan dokumen. Lalu selanjutnya operator parkir akan memberikan pengisian formulir kepada si pengguna. Lalu selanjutnya apabila hal tersebut selesai, maka akan dilakukan oleh sistem yaitu kontrol data untuk memeriksa apakah kendaraan tersebut telah ditaruh di parkir. Lalu selanjutnya sistem akan memberikan ke operator parkir yaitu memeriksa kendaraan data, lakukan perubahan dan selesai. Lalu selanjutnya sistem akan mendata yang disimpan di dalam database dan diproses lalu mengeluarkan karcis. Lalu apabila hal tersebut dihapus atau tidak terdapat, maka men- mendapatkan karcis pembayaran dihitung dari waktu menginap, berapa lama menginap dan melakukan pembayaran. Apabila tidak, lalu apabila iya, info pembayaran di sistem akan memberikan eh, lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian operator parkir akan memeriksa kebenaran data, lakukan perubahan dan selesai. Lalu selanjutnya akan dioper kepada sistem yaitu data tersebut disimpan ke database dan kondisi terkait kendaraan tersebut dihapus dengan dan mencari informasi lalu akan memberikan karcis. Lalu selanjutnya apabila ya, apakah kontrak pemilik kendaraan. Jadi berapa lama kontrak tersebut berapa lama kendaraan tersebut dalam parkir. Lalu apabila jawabannya ya, maka info pembayaran disimpan dalam database dan ditugaskan ke pemilik untuk melakukan pembayaran berkala. Apabila tidak, mereka mendapatkan karcis pembayaran dihitung dari waktu menginap sesuai dengan sistem, baik dibayar oleh pengemudi atau diserahkan kepada pemiliknya. Lalu selanjutnya yaitu pertemuan 3 pembuatan dokumen SRS. Sistem manajemen parkir adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengelola parkir kendaraan secara efisien. Sistem ini akan digunakan oleh pengelola parkir dan pengguna kendaraan untuk melakukan reservasi parkir pembayaran dan pemantauan. Dalam aplikasi ini, hal yang dituju adalah untuk mengefisiensikan waktu dari operator parkir dan dari pengguna kendaraan. Lalu, dokumen SRS dari kebutuhan fungsionalnya yang pertama yaitu registrasi pengguna. Sistem harus memiliki fitur registrasi pengguna untuk memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru. Lalu selanjutnya ada reservasi parkir, yaitu sistem harus memiliki fitur reservasi parkir yang memungkinkan pengguna untuk memesan tempat parkir sebelum kedatangannya. Yang ketiga, ada pemantauan parkir. Sistem harus memiliki fitur pemantauan parkir yang memungkinkan mengelola parkir untuk melihat tempat parkir yang tersedia dan digunakan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pembayaran. Sistem harus memiliki fitur pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membayar biaya parkir tersebut. Lalu selanjutnya ada ke dokumen SRS kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah keamanan. Sistem harus memiliki tingkat keamanan yang cukup untuk melindungi data pengguna dan informasi pembayaran. Yang kedua, ada ketersediaan. Sistem harus menyediakan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
Lalu selanjutnya ada kinerja. Sistem harus mampu menangani volume transaksi tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya pada pertemuan keempat membuat use case diagram aplikasi sistem manajemen parkir. Untuk yang pertama pada proses masuk, use case ini melibatkan pengemudi yang ingin memasuki tempat parkir. Sistem akan memberikan pengemudi tempat parkir dan mencatat detail pengemudi dan kendaraan, yaitu di mana pengguna memasuki tempat parkir dan mendapatkan bukti pembayaran. Lalu operator parkir akan menunggu dokumen pengguna, mengumpulkan informasi kendaraan, menambahkan data pengguna, data tambahan. Lalu selanjutnya sistem akan mengidentifikasi tempat lisensi, mengumpulkan data, nomor kendaraan, data kontrol, data pengguna, dan menyimpan data. Lalu selanjutnya adalah proses keluar. Use case ini melibatkan pengemudi dan yang ingin keluar dari tempat parkir. Sistem akan mencatat detail pengemudi dan kendaraannya dan menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir. Untuk yang pertama yaitu pengguna memasuki pos keluar parkir, mendapatkan karcis dan mendapatkan karcis keluar. Lalu selanjutnya operator parkir akan menunggu memberikan dokumen, pengisian formulir, memeriksa data, perubahan data dan selesai, mendapatkan karcis dari lama inap dan memeriksa data. Lalu selanjutnya sistem akan memindai plat, nomor kendaraan, data kendaraan dimasukkan ke database, mengontrol data, menyimpan data ke database, dan menginfokan pembayaran dimasukkan ke dalam database. Lalu sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih.